Kali ini dia merasa ada tangan lembut yang mengelus-elus kepalanya. Spontan Arifin menepis lembut tangan tersebut. Namun anehnya, tepisan itu tak menyentuh apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam Siun Hi. Oke, ketemu lagi sama gue Yudi di channel Julik Misteri. Kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh seseorang yang memang pengen dirahasiakan ya identitasnya, jadi nggak ingin diketahui identitasnya ya. Oke, mungkin kalian pernah dengar cerita ini atau kalian pernah nonton ya di bioskop tahun kemarin. Memang cerita ini begitu viral ya di media sosial waktu itu. Oke, gua ingetin bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya, biar channel ini bermanfaat bagi kita semua dan gua bisa makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat bagi kita ya. Oke, dan mudah-mudahan kalian dapat mengambil pelajaran dari kisah yang gua ceritain di sini ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke ceritanya. Julik Misteri dimulai. Merupakan sebuah kegembiraan bagi keluarga Arifin karena bisa menempati rumah baru mereka. Rumah besar yang terletak di pinggiran sebuah desa di Kabupaten Bandung Barat itu sebenarnya belum layak huni. Maklum, di sana sini masih banyak bangunan yang belum selesai. Seperti ruang tengah yang langit-langitnya belum dipasang plafon, kamar anak yang belum diberi keramik, dan ruang tamu yang belum diberi gorden. Tetapi apa boleh buat, karena rumah kontrakan yang mereka sewa selama ini sudah jatuh tempo. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengisi rumah baru mereka dengan kondisi seadanya. Malam ini adalah malam pertama bagi keluarga kecil Arifin untuk menempati rumah baru mereka. Pria berusaha sekitar 35 tahun itu beserta istrinya dan kedua anaknya sudah begitu lelah karena sejak tadi pagi seharian membereskan rumah mereka. Oleh sebab itu tidak aneh kalau baru pulang pukul 8:30 mereka sudah mulai merebahkan diri beristirahat di sebuah kamar yang terletak di ruang tengah. Mungkin karena kelelahan dan juga karena udara dingin yang masuk sampai ke sumsum tulang membuat mereka semua cepat terlelap di peraduan. Salah seorang anak Arifin yang kebetulan tidurnya di sampingnya mempunyai kebiasaan kalau tidur tidak bisa diam. Anak ini sering membolak-balikan badannya, bahkan tanpa disadarinya kakinya kadang menendang tubuh Arifin, sehingga membuat ayah dua anak ini merasa tidak nyaman dan terbangun. Sekitar pukul 9:30 Arifin lalu memutuskan untuk pindah tidur ke ruang tamu yang kondisinya saat itu masih seadanya. Kaca jendela masih terbuka tanpa ditutupi sehelai gorden pun, sehingga pemandangan di luar jelas sekali terlihat. Lampu ruang tamu memang sudah mati sejak tadi, sehingga penerangan hanya mengandalkan lampu luar yang cahayanya langsung menembus ke dalam. Arifin memilih tidur di sofa dengan posisi menyamping, menghadap ke arah pintu dan jendela depan. Sementara kepalanya membelakangi ruang tengah rumah mereka yang saat itu tidak ada sekat karena pintunya yang memang belum jadi. Dia pun segera melanjutkan tidurnya yang tadi sempat terganggu. Baru saja akan terlelap, tiba-tiba terdengar suara pintu kamar tengah seperti ada yang membuka. Kemudian terdengar seperti suara anaknya disertai dengan langkah kecil yang bergerak menuju ke arah belakang. Kemudian terdengar pintu kamar mandi terbuka, diiringi dengan suara kucuran air dari keran. Arifin menduga pasti itu suara anaknya yang kebelet pipis. Suara di kamar mandi itu kemudian tiba-tiba menghilang begitu saja,
Suasana berganti menjadi hening. Karena merasa ngantuk sekali, Arifin tidak begitu mempedulikannya. Dia cuek saja dan berusaha melanjutkan tidurnya. Kesadaran Arifin hampir saja hilang, berganti mimpi indah kalau saja tidak ada sesuatu yang membuat tidurnya kembali terganggu. Kali ini dia merasa ada tangan lembut yang mengelus-elus kepalanya. Spontan Arifin menepis lembut tangan tersebut, namun anehnya tepisan itu tak menyentuh apapun. Dia kembali melanjutkan tidurnya. Lagi dan lagi kepalanya dielus-elus dengan lembut. Kembali Arifin menepis dengan tangannya. Arifin mengira ini ulah iseng anaknya yang tadi pipis. Sudah tidur sana, jangan ganggu bapak, hardik Arifin sambil ngelindur. Tidak ada jawaban yang terdengar. Namun, elusan tangan itu kemudian segera mendadak berhenti. Gangguan itu ternyata tidak berhenti begitu saja. Kali ini Arifin merasakan seperti ada hembusan angin di kepalanya yang membuat dirinya kedinginan. Karena penasaran, dia mencoba bangun dan melihat ke arah belakang. Anehnya, tidak ada siapa-siapa di sana. Ruang tengah masih terlihat gelap dan sunyi. Entah mengapa perasaan Arifin mulai tidak enak. Badannya mulai merinding dan bulu kuduknya kini mendadak jadi berdiri. Pikiran aneh mulai merebak di kepalanya. Namun antara sadar dengan tidak karena ngantuk berat, dia kembali berusaha menenangkan pikirannya dan kembali melanjutkan tidurnya sambil menutupi tubuhnya dengan selimut. Begitu juga yang lain sudah benar-benar tertidur. Belum juga benar-benar tertidur, di depan rumah Arifin sayup-sayup terdengar seperti ada keramaian. Semakin lama suara-suara itu semakin jelas dan membuat tidurnya mulai terganggu kembali. Dirinya jadi penasaran, ada apa sebenarnya terjadi. Matanya secara perlahan mulai dibuka sambil menahan ngantuk. Alangkah terkejutnya Arifin melihat pemandangan yang ada di luar teras rumahnya. Antara percaya dengan tidak, dia melihat begitu banyak makhluk aneh yang berseliweran di depan rumahnya. Semua nampak jelas di matanya. Ada makhluk yang tinggi kurus bermata besar dengan jemarinya yang panjang dan berjalan seperti orang utan. Ada juga makhluk cebol yang badannya gendut dengan wajah seperti kena penyakit borok. Ada juga makhluk berkuping lancip seperti Mr. Spock dalam film Star Trek. Ada juga makhluk bertelinga besar mirip gajah dengan kaki seperti ayam. Pokoknya semua makhluk yang dilihatnya itu belum pernah ditemuinya di alam nyata. Badan Arifin semakin menggigil ketakutan. Lalu cepat-cepat ditutupi kepalanya dengan selimut, berusaha untuk mencoba menghalau pandangannya. Suara-suara itu terus mengganggu tidurnya. Semula dia berpikir mungkin ini hanya mimpi. Lalu dia mencoba untuk mengintip melalui selimutnya. Benar saja, makhluk-makhluk itu masih ada dan terlihat jelas. Sepertinya mereka sedang asik dengan kesibukannya. Terlihat bagaimana tingkah pola makhluk yang hampir semua bentuknya aneh dan mengerikan itu. Ada makhluk yang sedang berbicara ke sesama mereka. Cara bicaranya cepat, seperti kita menonton adegan dialog dalam film yang diputar cepat. Suara mereka terdengar tidak begitu jelas, hanya seperti suara mendesis. Di antara mereka ada juga yang terlihat seperti sedang begadang. Ada juga yang duduk bersila. Ada yang berjongkok dan terlihat seperti orang yang sedang adu tawar harga, percis sebagaimana layaknya di pasar tradisional. Belum habis rasa kaget Arifin melihat pemandangan yang begitu menakutkan itu. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba salah satu makhluk itu sudah ada di hadapannya. Padahal pintu rumah dan jendela masih tertutup rapat. Makhluk aneh tersebut sedang dalam posisi mengendap-endap seperti anak kecil yang sedang main petak umpet dan memintanya untuk diam dengan cara meletakkan telunjuk jarinya yang panjang itu ke mulutnya sambil mengeluarkan suara. Kali ini perlahan Arifin goyah. Dia berusaha menjerit sekuatnya, namun lehernya seperti terkunci. Tidak ada suara yang keluar dari tenggorokannya.
Badannya semakin menggigil ketakutan. Dengan seluruh kekuatannya, dia berusaha bangkit dari sofa. Namun anehnya tubuhnya terasa berat sekali. Dia berusaha meronta sekuatnya. Lagi dan lagi, usahanya sia-sia. Untung Arifin masih ingat dengan kata-kata guru ngajinya dulu. Kalau ketemu hantu, baca saja ayat-ayat suci Al-Quran. Lantas dia mencoba membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang diingatnya. Benar saja, tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan, dan dengan secepat kilat dia loncat dari sofa, segera berlari menuju ke kamarnya. Ada apa, Pak? Kok seperti ketakutan? Kata istrinya yang mendadak terbangun. Nggak ada apa-apa kok, Mak. Bapak cuma kedinginan. Kata Arifin berusaha menutupi kejadian yang sebenarnya karena khawatir istrinya jadi ikut ketakutan. Keesokan paginya, Arifin menanyakan kepada istrinya apakah tadi malam salah seorang anak mereka yang keluar untuk kencing. Istrinya mengatakan kalau anak mereka tadi malam tidur terlelap, tidak pernah keluar kamar sampai pagi. Lantas, tadi malam yang ke kamar mandi itu siapa? Pikir Arifin. Pasti ini ulah hantu penghuni rumah mereka. Tetapi Arifin tetap berusaha menutupi kejadian itu di depan anak istrinya, karena dia tidak ingin keluarganya ketakutan dan tak mau tinggal di sana. Selang beberapa minggu kemudian, kebetulan badan Arifin kurang fit dan meminta urut kepada lelaki tua berumur 60 tahun. Seorang tukang urut kampung yang tinggalnya tidak jauh dari rumah mereka. Sambil diurut, dia iseng-iseng menceritakan pengalaman yang pernah dialaminya. Mendengar penuturannya, tukang urut itu hanya tersenyum kecil. Loh, Mbah, kok nggak kaget mendengar cerita saya? Mbah nggak percaya ya? Saya nggak ngarang kok, Mbah. Ini benar-benar terjadi, kata Arifin sedikit kesal. Ya, Mbah percaya. Justru Mbah nggak kaget karena sudah pernah juga ngalaminya, kata Mbah tersebut. Maksud Mbah? Tanya Arifin penasaran. Begini, Pak, di daerah sini memang dulu terkenal angker. Tanah kosong yang ada di depan rumah ini sebenarnya merupakan pasar tradisional makhluk halus. Mereka memang sering mengadakan transaksi di sini pada waktu-waktu tertentu. Ada 24 yang biasa dipakai oleh mereka. Yang satu di daerah sana sekitar 500 meter dari sini, dan yang satu lagi ya di depan rumah bapak ini, kata Mbah tukang urut itu menjelaskan. Oh gitu, pantesan saya malam itu melihat kejadian aneh. Ternyata itu benar ya, Mbah, kata Arifin penuh keheranan. Ya betul, nggak apa-apa kok, mereka tidak mengganggu, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat mereka. Bahkan di rumah ini juga ada penunggunya. Mungkin mereka hanya ingin memberitahu keberadaannya. Biarkan saja, mereka juga butuh kehidupan, sama seperti kita. Yang penting kita tidak saling ganggu. Mereka juga makhluk Allah juga, Pak, tungkas tukang urut itu. Sejak saat itu, Arifin yang semula sholatnya belang betong menjadi rajin sholat dan berusaha tegar menyikapi kondisi unik di seputar rumahnya. Kini dia hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk tersebut, walau kadang-kadang kejadian aneh masih sering dialaminya. Gimana guys ceritanya? Serem kan? Creepy juga kan? Oke. Gue ingetin bagi kalian yang baru gabung dengan channel ini untuk mengklik subscribe, share, like, and comment ya. Biar kalian dapat notifikasi updatean terbaru dari channel ini, dan gue makin semangat untuk membuat cerita ini agar kalian dapat mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang gue share di sini ya. Oke. Sampai ketemu lagi di kejadian-kejadian mistis lainnya ya. Oke. Pelajaran yang dapat dipetik dari kisah ini adalah kita harus selalu berserah diri kepada Allah SWT, dan dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun kita harus selalu berserah diri kepada Allah SWT ya. Oke. Jangan lupain sholat, karena sholat itu tiang agamanya ya. Oke. Sampai ketemu lagi dan Jadi misteri berakhir.